Ah, alright. Jadi uh, gue mau bahas apa jikala mengenai value ya. Gue mau bahas mengenai value. Jadi orang banyak yang nggak setahu itu kalau value itu cuma kayak apa ya? Cuma kayak ya nyebutnya gimana pokoknya. Pokoknya untuk mencapai value itu di sini ada tingkatannya, ada hierarkinya. Ada yang paling atas, ada yang paling bawah kan. Nah, yang paling atas itu trading guys. Terus yang kedua, yang di bawahnya trading itu trust. Jadi lu tuh bisa dapetin value bukan cuma lewat trading, tapi lewat trust juga. Nah, terus 3, 4, 5 gue nggak akan kasih tahu. Gue nggak akan kasih tahu, tapi gue intinya kasih tahu ke atas ini. Tapi jangan salah paham juga guys. Jika lah gue nggak ngasih tahu karena gue tuh pengen know what other people don't know. Oke, dikala gue nggak ngasih tahu karena gue pengen, ya tentu gue pengen di atas kan, makanya gue nggak akan bocor-bocorin lah gitu. Nah, dikala gue share ini itu kalau kalian menerapkan dan pasti pada akhirnya berkontribusi pada ekonomi lah. Dan ujungnya kalau ekonomi membaik kan gue sendiri yang untung. Ya tentu kalau ini gue nggak akan merasakan, gue jujur ini gue nggak akan merasakan kecuali kecuali yang denger banyak. Kalau yang denger ini video 0 orang, nggak ada yang nonton. Atau lu sendiri doang yang nonton, kalian lainnya nggak ada yang nonton. Terus akhirnya yang mempraktekin lu sendiri, yes, gue nggak akan dapat imbal baliknya kecuali lu jadi partner bisnis gue. Itu faktanya. Jadi gue ya semi ikhlas lah ya kalau gue nyoba ngomong itu semi ikhlas. Gue kalau gue kasih tahu gue semi ikhlas lah. Jadi ya agak-agak berharap, tapi lebih banyak ikhlasnya sih. Yes, lebih banyak ikhlasnya. Oke, jadi ada trading, ada bawahnya trading, ada trust. Jadi lu tuh gak cuma bisa dapat value dari trading. Oke guys, sebelum ini kayak misal gue bilang lu bisa beli HP sedangkan lu cuma jualan beras. Kok bisa beras ditukar? Ya karena itu value-nya di tradingnya itu sendiri. Value-nya itu di tradingnya sendiri. Jadi value-nya itu bukan dari mana, bukan karena ini beras atau bukan karena ini HP, tapi karena di tradingnya itu sendiri. Karena di tradingnya itu sendiri. Nah, di tradingnya itu sendiri. Jadi lu dari trading beras ke ini ke itu akhirnya ke jadi HP. Nah, apa yang itu ya mungkin kurang bisa dicerna ya, tapi well ya gitu pokoknya. Terus trust. Nah, lu tuh makanya itu ketika lalu tuh mungkin orang ngira di sini cuma trading doang, tapi di sini ada yang namanya trust. Lu bisa dapat value, bisa ngasih value itu dari trust. Lu nggak harus trading. Nah, ini bedanya. Kalau lu di trading, lu harus ngasih barangnya. Misal gue trade beras ke HP ini, gue harus punya berasnya dong, gue harus punya barangnya. Nah, bedanya sama trust, lu nggak harus punya barangnya. Lu nggak harus lu misal cuma punya, ya udah, itu cuma punya beras sekepal ini.
itu udah cukup. Kalau di sini ada yang namanya trust, itu udah cukup buat bisa bikin gue beli HP itu. Nah, trust ini dari mana? Trust ini dari paradoks orang dari paradoks orang nyimpan duit. Jadi trust ini muncul karena munculnya paradoks. Paradoks ini muncul karena orang nyimpan duit. Itu yang bikin apa? Yang bikin ini yang bikin apa? Value-nya ini bisa dimanipulasi gitu loh. Jadi paradoks ini akhirnya memunculkan apa namanya trust. Nah, jadi lu kalau pintar berekonomi, pintar berbisnis, lu bakal nyoba memanfaatkan lu bakal bisa memanipulasi trust. Lu bakalan jago kalau disuruh memanipulasi trust, jago. Itu sih, itu something yang ya tadi orang. Nah ini guys, jadi maka di sini kalian selalu tahu kan, kayak ada yang namanya hierarki kan, ada orang kaya, ada orang miskin. Nah ini kalau orang kaya itu, sebagian besar orang kaya itu pinter, gak bohong. Kenapa? Karena kalau orang kaya itu bisa melihat momentum yang pas dan gak akan gak akan lengah gitu. Jadi gak akan kecolongan, gak akan lengah, gak akan kecolongan, dan mereka selalu berhasil melihat kesempatan. Berhasil melihat kesempatan buat naik. Mereka selalu dapat itu. Karena mereka agen pinter. Nah, orang goblok lengah terus, jadi kecolongan terus tuh. Sedangkan dan mereka nggak pernah bisa lihat momentum, kesempatan buat naik. Nah, maka itu kan kayak balapan guys. Maka itu yang pinter akhirnya sebagian besar jadi orang kaya, yang bodoh sebagian besar jadi orang miskin, kan gitu. Nah, jelas kan. Jadi ya sudah simpel gitu loh, nggak ada rumit-rumitnya. Nah, nggak ada rumit-rumitnya kan. Nah, jadi cuma sekarang yang kalian bisa lakuin tentu ya cuma yang bisa kalian lakuin kan. Nah, kalau ternyata kalian zero modal, nggak ada ini, nggak ada itu, dan kalian memang nggak sepintar itu juga, ya memang lu nggak bisa naik. Emang nggak bisa naik. Gue nggak bohong, emang nggak bisa. Emang nggak bisa naik gitu. Jadi emang ya kalaupun lu bisa naik, ya lu doang. Lu doang kalau bisa lu itu tadi lah, kurang modal atau lu nggak sepinter itu. Ya lu doang kalau ini bisa naik, lu doang. Naiknya itu dengan cara yang
dengan cara yang lu doang, yang beruntungnya lu doang, yang lu bisa cuma lu doang karena beruntung gitu loh. Itu sih. Jadi salah satu hal yang gue bakal bahas itu adalah apa yang lu punya, apa yang lu terima, kan itu. Jadi dikala yes lu bisa apa ya, lu bisa inilah, lu bisa kayak andai kata lu bisa sih, andai kata lu bisa ya lu bisa, tapi kan yang lu bisa itu kayak gimana ya, bisa jadi orang lain bisa yang lu lakuin, sedangkan lu nggak bisa ngelakuin yang orang lain lakuin. Jadi mengukur apa yang lu bisa itu salah satu keharusan sih. Jadi karena emang ya lu mungkin pikir ya I will be rich, gue bakal jadi orang kaya kan, tapi dengan fakta lu nya yang gitu, lu ngarep apa anjir? Lu ngarep apa? Percaya gue lu bisa jadi orki, gue percaya deh. Gue nggak percaya anjing. Jadi harus ini apa, step by step, kayak pokoknya pemikirannya tuh nggak kayak semua bisa dicapai kan. Itu aja sih, semua nggak bisa dicapai, nggak semua bisa dicapai, nah itu.